Akta pernikahanku rusak karena tumpahan teh. Aku perlu penggantinya. Bu, menurut data kami, Anda masih lajang. Itu tidak mungkin. 3 tahun lalu, aku dan suami menikah di tempat ini. Lia ini. Système Menin-Jucan. Status Anda resmi belum menikah. Tapi TN, Chris Goldman. Terdaftar sebagai menikah. Dokumen pasangannya mencantumkan wanita lain. Bernama, Olivia Carlson. Anda kenal dia? Semua orang tahu. Aku dan Chris Goldman tumbuh bersama. Kami berjanji menghabiskan hidup bersama. Olivia Carlson ITU. Hanya pengganti sementara saat aku di luar negeri. Ketika dia terlalu merindukan untuk mengatasi kesepian. Vivian, kapan kamu kembali ke Shanghai? Aku sangat merindukanmu. Aku tak bisa hidup tanpamu. Aku akan segera kembali. Tunggu sebentar lagi. Ada kejutan untukmu. Aku kembali. Vivian. Vivian. Biar ku jelaskan, saat kau di luar negeri, aku sangat merindukanmu. Kutemukan orang yang mirip. Aku bersumpah, tidak ada yang tidak pantas pernah terjadi. Nanti, dia berlutut berhari-hari di hujan. Kena pneumonia dan ambruk. Memohon pengampunan. Vivian. Aku salah. Tapi aku sangat mencintai. Vivian. Jika kau tak mau maafkanku, aku akan teres berlutut di sini. Kehai langgammu akan menghancurkanku. Lebih baik aku mati di sini. Kukira setelah itu, dia akan berubah. Malahan, dia semakin menjadi-jadi. Chris Goldman, apa yang kamu lakukan? Vivian, orang tua Olivia kesehatannya buruk dan tak bisa menyesuaikan iklim di sana. Dia merengek minta kembali ke Shanghai. Penunjukannya sebagai asistenku adalah keputusan bawahan. Aku tidak mengetahuinya. TAPI, kemampuannya tak terbantahkan. Dia lulus seleksi ketat. Tak bisa sembarangan memecatnya. Toleransiku berkali-kali telah mengubahku menjadi bahan tertawaan. Kalau sudah begini, aku tak akan menahan diri lagi. Aku sudah ke rumah sakit. Olivia Carlson baik-baik saja. Dia di rumah bersama Vivian Adler. Berapa kali harus kuulangi? Jangan merokok di rumahku. Vivian benci bau rokok. Baik, baik. Kau terlalu memanjakan istrimu. Tapi aku tak mengerti. Kau jelas mencintai Vivian Adler. Kenapa kau menikahi Olivia Carlson dari awal? Yuyuela. Apakah dia jadi lebih dari sekadar pengganti? Lalu kenapa? Awalnya kulihat dia sebagai pengganti. Saat Vivian kembali, aku tak butuh dia lagi. Tapi setelah dia meninggalkan Shanghai, aku terus memimpikannya. Hampir setiap malam, aku tak tahan kepergiannya lagi. Jadi kubawa dia kembali sebagai asisten. Aku tak bisa hidup tanpa Vivian, tapi aku juga butuh Olivia. Kalau hukum memperbolehkan selir, tak perlu kusembunyikan. Vivian mendapat pengabdian publikku dan kasih sayang saya. Sementara Olivia tetap tersembunyi. Gelar pernikahan adalah penghiburnya. Lalu? Tidakkah kau takut Didion Adler tahu dengan wataknya? Kalau dia tahu, sekalipun kau mati merengek, dia tak akan menengok. Maka jangan sampai dia tak. Jadi Chris Goldman, kau tak pernah mau memilih antara kata. Kau ingin satu sebagai cahaya bulan, dan satunya lagi sebagai mawar merah. Baiklah.
Akan kuperlihatkan arti sesungguhnya dari tak menengok kembali. Hello. Aku perlu mengakhiri semua identitasku. Halo, semua dokumen akan selesai dalam 2 minggu. 2 minggu kemudian. Chris Goldman, meski kau bisa mengubah langit dan bumi, kau takkan menemukanku lagi. Vivian, kemana saja kau? Aku pulang dan kau tak ada, menunggu berjam-jam. Hampir kukerahkan semua orang untuk mencari di seluruh Shanghai. Mencarimu. Pergi ke kawasan ekspatriat, lihat kosmetik baru, lupa memberitahu maaf. Mengapa kau minta maaf? Aku tak marah, hanya khawatir. Sudahlah sayang, kau ingin iga babi asam manis dan kakap kokos. Aku sudah siapkan semua bahan. Akan kumasak sekarang. Ok. Chris, sedang apa kau? Sayang, Setelah 2 tahun di luar negeri, tidur dan pola makan buruk, merusak lambung. Mulai sekarang, makananmu jadi tanggunganku. Aku berjanji memulihkan pencernaanmu. Tuan Goldman. Darurat. Nona Carson kecelakaan. Vivian, ada urusan mendesak, harus kembali ke pabrik. Siapkan makanmu sendiri. Jangan tunggu aku. Tuan Goldman. Kami sungguh minta maaf. Ini kelalaian kami yang menyebabkan Nona Carlson terjatuh di kamar mandi. Tenang saja, pelatihan perawat akan ditingkatkan. Ini tak akan terulang lagi. Bila kejadian seperti ini terjadi lagi, rumah sakit ini akan ditutup. Mengerti? Kami akan lebih waspada. Bagaimana perasaanmu? Di mana lagi yang sakit? Ini semua salahku. Kenapa aku bisa terpeleset di kamar mandi? Sekarang kau bahkan tak bisa menghabiskan waktu bersama Miss Adler. Bagaimana jika dia salah paham? Aku benar-benar pembawa... Jangan bicara seperti itu. Istirahatlah yang cukup. Beberapa hari ke depan, aku akan menemanimu. Lalu bagaimana dengan Miss Adler? Aku yang akan urus. Jangan khawatir. Kita suami istri. Sudah seharusnya aku merawatmu. Suami istri, pasangan yang harmonis. Dan, mulai sekarang, berhenti menyebut diri pembawa sial. Tasbih ini sudah diberkati. Sudah 7 tahun aku memakainya. Sekarang kau yang harus memakainya. Ini akan melindungimu dan membawa keberuntungan. Ahmed Babura. Vivian, kau sudah gila. Siapa yang memaksamu menderita? Biksu itu bilang, tasbih ini bisa menjagamu tetap aman dan sehat. Agar panjang umur, aku yang pasangkan.
Akan kukenakan seumur hidup. Nona, suratmu. Vivian, kamar dagang ada urusan mendesak. Aku harus pergi beberapa hari. Jangan merah. Nanti ku beri gantinya. Mau pergi beberapa hari? Atau tetap menemanimu sebentar? Vivian, aku kembali. Beberapa hari terakhir, pabrik sangat sibuk. Aku tak bisa pergi. Kalau tidak, takkan ku tinggal kau selama ini. Jangan marah ya? Aku tidak marah. Silakan. Sudah tidak. Semua sudah beres. Sekarang tinggal minimal. Kameralah, aku sudah siapkan kejutan untukmu. Tuan Goldman benar-benar maksimal untuk Nona Adler. Dia sewa seluruh gedung konser. Benar, kabarnya dia sewa orkes favoritnya dari barat. Mereka akan main khusus untuknya seharian. Astaga, sanggup. Biaya orkes itu baru saja naik drastis. Pemesanan ini saja pasti menghabiskan Minimal $100.000 perak. Bukan apa, Tuan Goldman terkenal di seluruh Shanghai karena memanjakan istrinya. Ah, seriusan? Hanya Tuan Goldman yang bisa lakukan ini. Ahli manjakan istri sejati. Kau beri romansa megah, tapi surat nikah untuk lain. Kau biarkan aku menikmati jengki semua orang. Sementara wanita lain hidup di sertifikat nikahmu. Kedinginan? Apa kamu sedang datang bulan? Sakitnya parah? Mungkin, kita harus pulang. Secretaris, Tian, Goldman. bawa barang-barang yang kita butuhkan beberapa hari ini. Cepat. Baik. Persediaan sudah sampai. TN Goldman. Lukamu belum sembuh total. Siapa yang menyuruhmu mengantar ini? Bukannya sudah kutugaskan orang lain? Di mana Billy Day? Billy Day sedang rapat, jadi aku yang datang. Hujan deras di luar. Aku buru-buru ke sini. Tapi tidak apia-apia. Aku beli beberapa pembalut wanita dari barat. Ini dilindungi dengan baik dan benar-benar kering. Sayang, Bayar kebanti-ganti baju.
Temani Nona Adler. Biarkan dia. Nikat datang di tengah hujan. Kau mau membuatku mati khawatir? Aku takut. Nona Adler akan kesakitan. Kalau melihatnya menderita, kau juga akan menderita. Aku hanya ingin kau bahagia. Ada yang terasa? Temani Nona Adler. Aku bisa. Urus sendiri. Bagaimana bisa kau urus sendiri? Hal seperti ini. Butuh bantuan pria. Agar nyaman. Santai saja. Chris Goldman. Kau sungguh tega padaku. Siapa di sana? Mungkin hanya angin. Sayang. Temani Nyonya Adler. Aku tunggu di sini. Aku akan panggil sopir. Nanti dia antar pulang. Hujan deras di luar. Jika kau pulang sendiri, aku tak akan tenang. Tetap di sampingku saja. Bagaimana dengan Nyonya Adler? Siapa priamu? Kamu. Lakukan yang kukatakan. Silakan duduk dulu. Vivian. Viania terlalu deras. Olivia kebetulan juga suka musik orkestra, jadi ku minta dia tinggal. Ada APA? Tidak ada. Musiknya sangat menyentuh. Lemah sekali. Muda terharu. Ikutlah denganku. Vivian, dulu kau bilang, alat musik ini bagus, jadi ku beli dengan harga mahal untuk mendapatkannya. Kau saka? Untuk instrumen ini, Tuan Goldman, susah payah mendapatkannya. Banyak yang didapat dari kolektor barat pribadi, lelang mahal. Apa ini? Lepaskan. Berhenti. Apa kau gila? Melawan 30 orang sendirian, IP Man sendiri pun tak bisa lawan sebanyak itu. Tapi preman itu berani mencuri darimu, tak ada yang lukaimu dan lolos. Selama aku di sini, kau tak akan terluka. Masih sakit? Tidak.
Generasi baru lebih hebat. Apa yang harus kita lakukan? Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak menarik tali itu. Kalau saja aku tidak, Nona Adler tak akan terluka. Hukumlah aku. Kau benar ingin dihukum? Ya. Kesalahan perlu konsekuensi, atau aku tak bisa tidur. Baik. Panggil aku suami. Panggil. Suami. Karena sekarang aku, suamimu. Kau harus patuh padaku. Masalah ini, tanggung jawab, jangan ikut campur. Vivian. Vivian, bagaimana perasaanmu? Kepala masih pusing? Saat itu kacau balau, aku salah mengenalimu. Mana Olivia Carlson? Olivia. Dia tidak bermaksud, tapi dia salah. Aku sudah menghukumnya keras. Suruh dia memanggilmu suami? Hukuman yang aneh. Vivian. Setelah sembuh, akan kuadakan pesta untuk hilangkan sial. Setuju. Aku lapar. Vivian. Aku lapar. Baik, Vivian. Akan kusiapkan makanan. Tunggu aku. Cinta bawa kejulan. Benci tak mau diam. Chris Goldman. Aku tak merasakan. Cinta. Maupun benci pada. Tuan Goldman memperlakukan Nona Adler seperti ratu di hidupnya. Adia, ini katanya. Edisi terbatas semua, beberapa bahkan didapat dari lelang kelas atas. Argania Solangi. Nona Adler benar-benar diberkati surga. Masa merah. Aku bersumpah, itu salah orang, sama nama. Apa yang harus kulakukan untuk maafmu, sayang? Katakan saja permintaanmu, ya? Baik, usir Olivia Carlson dari Shanghai. Olivia keluarga miskin. Orang tuanya sakit-sakitan. Mengapa kicim sekali? Kau baru janji, akan lakukan apapun. Tapi soal Olivia Carlson, janji MU langsung dilanggar. Tuan Goldman, Pilpres, Tuan Goldman, ada masalah. Nona Carlson, Tekulik, Preman Jalanan. Mereka mengancam, akan menyiksanya. Di mana Olivia sekarang? Sudah kami kerahkan tim pencari. TAPI. Belum ada jejak. Vivian, mana Olivia? Kau mencurigaiku? Bukan curiga. Tidak kau dengar. Mereka memburunya. Kau pikir aku pelakunya? Aku tak bilang begitu, tapi ini darurat. Dia cuma asistenmu. Mengapa panik begini? Chris Goldman, apa hubungan kalian? Nyawa taruhannya. Haruskah kau cemburu di saat seperti ini? Cemburu? Kau pikir aku cemburu? Vivian, tak ada apa-apa antara kami. Tapi sekarang dia dalam bahaya. Katakan jika ini ulah. Bukan aktanya ribuan kali pun. Aku tetap tak tahu. Ada kabar baru? Dilem. Vivian, sudah kukatakan, sudah kuhukum dia. Mengapa berlebihan? Mencemarkan nama, gadis tak berdosa, tindakan hina. Tak ada waktu untuk permanisme. Katakan sekarang, mana Olivia? Aku tak tanya terus pun. Jawabannya sama. Vivian Adler. Andai kita tak pernah bertemu. Karian, semua orang mencari. Temukan Olivia Carlson, bagaimanapun caranya. Saya. Nona. Kau. Tuan Goldman. Nona Adler terluka. Nona. Tuan Goldman. Kami sudah menangkapnya. Ini preman yang disewa, Nyonya Adler, untuk mengganggu Nona Carlson, pemimpin gengnya. Chris, mungkin kita harus melupakan ini. Kau datang tepat waktu. Tidak ada kerusakan nyata. Tidak mungkin. Meskipun aku tak tega menyakiti Vivian, tapi siapapun yang menyakitimu harus menghadapi konsekuensi.
Karena ini orang-orangnya. Akan kejadian kanto. Agar dia tak mengincarmu lagi. Sekarang aku paham. Ini semua rekayasa Olivia Carson yang dipentaskan. Setelah pura-pura diserang, dia menyandera aku. Untuk menipu Chris, seolah aku pemimpin geng. Semua untuk memanipulasinya, agar menghukumku, tanpa sadar. Setidaknya kasihani, dia masih bawahan Nyonya Adler. Bermurah hati? Tidak akan. Sentuh milikku sedikit saja. Ku buat dia menyesal hidup. Lukai orang-orangku. Bayar dengan nyawamu. Sudah, Chris. Hentikan siksanya. Kita belum selesai. Ada APA? Melihat darah. Membuatmu takut? Baik. Kita coba cara lain. Gantung dia. Saja. Angkat dia. Lanjutkan. Olivia. Puas? Lagi. Teruskan. Jangan berhenti. Sudah cukup, sudah selesai. Bersihkan tempat ini. Vivian. Chris, kepalaku pusing. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit sekarang. Chris Goldman. Andai kau mau menoleh sejenak, kau akan sadar. Orang yang kau siksa ini Adalah seseorang yang dulu. sangat berharga di matamu. Tapi matamu sekarang hanya dipenuhi Olivia Carson. Tak ada ruang lagi untukku. Vivian. Aku salah sebelumnya. Seharusnya tak marah padamu. Aku hanya tak mau kau melakukan kesalahan. Aku akan di rumah sakit, menjaga Olivia Carlson. Tak akan kembali. Setelah dia sembuh, aku akan temanimu kembali. Sungguh menggelakan. Kau hampir hancurkan aku. Tapi masih berani menasihatiku dengan santai. Nona Adler, pengajuan pembatalan identitas Dan perubahan namamu. telah disetujui, berlaku segera. Akhirnya aku bisa pergi. Vivian. Layang-layangmu sudah turun. Jangan khawatir, aku tak apa-apa.
Kenapa kau di sini? Kalau ayahku tahu, kau akan celaka. Aku ingin jadi yang pertama. Ucapkan selamat ulang tahun. Vivian. Selamat ulang tahun. Wow. Vivian, setelah kamu pulang dari kuliah di luar negeri, aku akan menikahimu ya. Aku tak bisa menunggu lebih lama. Aku akan mencintaimu seumur hidup, hanya kamu yang kucintai. 2 tahun. Kamu punya waktu 2 tahun. Saat waktunya tiba, aku akan langsung membawamu pulang. Mulai sekarang, di dunia ini, tak akan ada lagi orang yang menangis untuk Chris Goldman. Cician Adler telah tiada. Ponglima Muda, akhirnya Anda kembali. Komandan sudah menunggu di barak. Demon Gertie. Nyonya. Perlu bantuan? Saya baik-baik saja, hanya belum makan siang. Perut sedikit mual. Saya dokter lulusan luar negeri. Anda terlihat agak pucat. Apakah Anda sakit? Atau Saya tak bisa meninggalkan jejak apapun. Begitu kapal berangkat, Chris Goldman bisa mengacaukan Shanghai, tapi tak akan temukan saya. Saya baik. Anda, tunggu sebentar. saya akan panggil dokter. Cepat, panggil dokter kapal. Nyonya ini butuh pertolongan medis segera. Ya. Tetaplah sadar. Sensu anak buah saya. Mereka akan kubuat menyesal. Ironis sekali, Chris Goldman sendiri yang mematahkan tulang rusukku. Kini pecahannya tembus paru-paruku. Chris Goldman, kau berjanji melindungiku dari segala bahaya. Tapi justru kau, luka terdalamku. Hello. Saya pernah belajar kedokteran di luar negeri. Dr. Hunter D. Iconsesi. Adalah mentorku. Pasien ini mungkin butuh operasi darurat. Hubungi dia segera. Segera. Jangan ke rumah sakit. Kumohon. Tidak ke rumah sakit. Jangan khawatir. Saya punya sanatorium di luar kota. Akan saya antar ke sana. Anda sudah sadar. Tenang saja. Anda sedang di kapal feri, pendarahan internal parah. Menyebabkan koma Anda. Saya melakukan Pertolongan darurat. luka-luka di tubuh Anda. Sudah saya obati semuanya. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Terima kasih. Saya Ashton Lawson. Dokter lulusan luar negeri yang pulang ke tanah air. Oh, Tenang saja. Ini adalah Klinik pribadi saya. Anda aman di sini. Saat di luar negeri, saya memakai nama Inggris, Yoni. Bisa panggil saya begitu. Yoni. Ngomong-ngomong, luka-luka Anda tidak seperti akibat kecelakaan. Lebih mirip ulah seseorang. Jika tak mau memberitahu, Tak apa. tak perlu membahasnya. Jangan salah paham, kebetulan saya punya koneksi di Shanghai, polisi di konsesi, anggota dewan munisipal, orang-orang berpengaruh, mengenal saya baik. Jika butuh bantuan, mungkin saya bisa membantu. Ashton Lawson. Terima kasih. TAPI. ITU TAC Perlip. Istirahatlah.
Olivia, apa saya membuatmu terluka? Chris, kalau ada kerjaan, silakan urus saja. Tak perlu menemaniku di sini. Aku bisa urus sendiri. Tak ada wajib perlu diurus. Menemanimu prioritas utamaku. Olivia, minum lagi. Resep ini kucari banyak orang hingga akhirnya bisa dibuat. Masak persis dengan api kecil 4 jam. Ini pasti bagus untuk kesehatan. Chris, Kalau kau terus di sini, Nona Adler. bisa cemburu atau Dia tidak akan. Vivian sangat pengertian. Dia akan memahamiku. Olivia, istirahatlah di sini sebentar. Akan kusiapkan pembersihan. Apa Vivian masih mengurung diri di kamar, menolak menemui aku? Ya, Tuan Goldman. Selain itu, staf dapur bilang, Vivian Adler belum makan selama 3 hari. APA. Dr. Lawson, ini tawaran harga, akuisis terakhir mereka. mereka tak mau nego. Kita juga tak bisa mengalah. Setelah periksa pabrik mereka, kami menemukan keuangan mereka buruk. Pesanan sedikit. Masih ada ruang negosiasi. Johnny, Dari bagian mana kamu datang? Ini ruang rapat. Tidak lihat kami sedang rapat? ayo, duduklah. Johnny, APA yang member muka izini? Siapa yang mengambil foto ini? Sejak awal? Tentu saja saya yang ambil. Tadi malam, saya menyusup ke pabrik mereka, mempertaruhkan nyawa untuk mengambil foto-foto ini. Keuangan perusahaan Goldman jelas bermasalah. Goldman berawal dari dunia gelap. Mereka ahli dalam. Akal-akalan kotor di belakang layar. Mereka menyembunyikan setidaknya utang lebih dari 300.000. Gali lebih dalam dari sisi ini. Untuk investigasimu, pasti akan ketemu buktinya. Bagaimana kamu tahu ini? Berhenti mempertanyakan. Care ku tahu. Mau percaya padaku? Atau Ikuti instruksinya. sebagai gantinya, aku butuh negatif film dari foto-foto ini. Zethuyu, orang-orangku, akan mengambilnya nanti. Ini cuma foto biasa. Untuk apa butuh negatifnya? Jangan tanya yang tidak perlu. Johnny, Setelah kau pulih, bekerja bersamaku. Sebagai penasihat strategisku. Bukankah kau dokter terlatih dari luar negeri? Mengapa kau beralih ke bisnis? Kedokteran tak bisa selamatkan negara. Bertahun-tahun ini, orang asing memakai kapal dan meriam kuat untuk menindas kita. Kekuasaan mereka terlalu lama bertahan. Hanya industri dan produksi senjata lokal bisa menguatkan. negara ini. Kebijakanmu menginspirasiku. Jadi, maukah kau bergabung? Cekat ke kau. Jika aku marah-marah musuhmu? Anya, Sudah kuselidiki dirimu. Valautak, Kudapati, Naluriku Berkata. Kau bisa dipercaya. Vivian, kau di dalam? Dapur bilang kau belum makan. Maukah kau makan makanan buatanku? APA Vivian, benar tetap di kamar selama ini? Tuan Goldman, Nona Adler. tak keluar kamar. Sejak pesta malam itu, tak ada yang lihat Nona Adler sejak itu. Vivian, aku tahu kau masih marah. Aku takut kau melakukan kesalahan. Karena itu, aku naik pita. Jika kau tak buka pintu, aku akan masuk. Hitung sampai 3. 3, 2, 1. Di mana dia? Di mana Vivian Adler? Bukannya kata dia mengurung diri di kamarnya? Tuan Goldman, kami benar-benar tak. Carry sekarang, Desar tak bikis. Jika tak ditemukan, akan kuminumkan kalian ke hiu. Vivian, Kulihatmu dengan gaun putihmu tadi. Jantungku berdebar kencang. Kupikir aku akan mati. Vivian, Setelah lulus, nikahlah dengan Yan Yeya, tak sabar menunggu. Vivian, Aku akan selalu mencintai hanya kamu. Vivian, tanpamu, hidupku tak berarti.
Tuan Goldman, ada surat anonim data. Ini ditujukan untuk Tuan. Ini Vivian. Itu, jalur sisialan. Semua sudah dibersihkan? Jangan khawatir, Nona Carson. Seluruh pelayan di villa sudah kami sogok. Jejak Vivian Adler di Shanghai, Tian Goldman tidak akan pernah menelusurinya ke Anda. Vivian Adler. Jangan salahkan aku kejam. Kau yang undang masalah ini. Dasar tak tahu terima kasih. Berani-beraninya kau Merebut Chris dariku? nasib sengsara ini yang kau alami hari ini. Zipmunya. Hasil perbuatanmu sendiri. Aku yang melakukannya. Akulah yang menyakiti Vivian. Aku sendiri yang mematahkan tongkat kayu di tubuhnya. Aku suruh orang buang dia ke kolam kimia. Semua ini yang mengusirnya dari rumah. Ini salahku. Chris. Akhirnya kau sadar. Tadi aku ke tempatmu, saat kubuka pintu, kau terbaring tak sadarkan diri di lantai. Aku sampai mati kaget. Kau datang untuk mencariku? Bukannya kau bilang, Nona Adler hilang? Sudah kusuruh orang mencari di mana-mana. Mereka baru saja memberi kabar. Ada kabar tentang Vivian? Katakan, di mana Vivian? Katakan sekarang. Chris, tenang dulu, anak buahku. Melihat Nona Adler di pelabuhan tadi malam. Mereka melaporkan dia naik kapal uap barat. Kini, dia mungkin sudah turun dari kapal. Aku yang memaksa Vivian pergi. Kumaksa dia pergi ke luar negeri. Kehan Kirken, harapan terakhirnya padaku. Ini semua salahku. Chris, bagaimana kau bisa mengabaikan Vivian Adler saat dia masih di sini, bahkan menikahi Olivia Carlson? Kini Vivian Adler sudah pergi. Kau baru bertingkah begini. Apa gunanya sekarang? Olivia Carlson. Tuan Goldman, apa kesalahan kami? Beri kami kesempatan lagi. Kami pasti tidak akan mengulangi kesalahan. Mohon ampun nyawa kami. Keluarga kami bergantung padaku. Benar, Tuan Goldman. Selama ini kami melayani Tuan dengan setia, tidak pernah bersalah sebelumnya. Tuan Goldman, kasihanilah kami, berbelas kasihlah, kumohon. Maafkan kami. Tuan Goldman. Beberapa hari lalu, kalian menculik seorang gadis di jalanan. Tahukah kalian siapa dia? Kami tahu. Dia adalah Nona Vivian Adler. Kalian tahu. Tapi berani-beraninya. Menkalena, tidakkah kalian tahu, dia istriku. Kalian pantas disiksa. Aduh. Tuan Goldman, kasihanilah Tuan Goldman. Siapa yang menyuruh? Olivia Carlson mempekerjakan kami. Awalnya, dia hanya ingin penculikan palsu. Kami dijanjikan $50 perak sebagai bayaran. Ditambah bonus jika Tuan termakan. Acting kami. Kami diperintahkan Untuk pura-pura, melecehkan dan mempermalukannya, tapi bukan benar-benar menyakiti. persis seperti itu. Dia berjanji akan memberikan bonus kalau Tuan terkecoh. $50 perak. Hanya untuk $50 perak. Kau berani mengkilik Vivian Adler? Tidak sadarkah kau, dia buah hatiku, harta paling berhargaku? Berani sekali kau. Chris, jangan terlalu marah. Apa yang terjadi sudah terjadi. Mari fokus untuk menemukan Nona Adler dulu. Sampai aku membalaskan dendam Vivian, aku tak bisa menemuinya. Kau membantu Olivia Carlson mengkilik Vivian. Tuan Goldman, aku sedang lemah saat itu.
Olivia Charson memberiku $100 perak. Dan menyuruhku Menyembunyikan. kepergian Nona Adler darimu. Tapi aku benar-benar tak tahu kapan Nona Adler pergi. Aku bersumpah tak tahu apa-apa. Aku sama sekali tak tahu. Tuan Goldman, saya sangat mohon kasihanilah. Ampuni nyawa saya. Saat kau menculiknya, pernahkah kau bayangkan ini akan terjadi? Chris, Mengapa terburu-buru menemuiku di tempat kotor ini? bau sekali diizini. Olivia Carlson, bukankah orang-orang ini tampak familiar? Chris, Mengapa kau tunjukkan ini padaku? apa maksudnya ini? Mereka ini Cuma pembantu. dari villa, kan? Bagaimana mungkin mereka? Apa kau benar-benar tak sadar alasannya? Kalau pikir katakan, apa arti semua ini? Chris, Kau harus percaya padaku. aku takkan pernah. Melakukan hal ini. Chris, Aku sangat mencintai. Mana mungkin aku melakukan sesuatu untuk menyakitimu? Percayalah. Kau tahu dari awal, orang dalam karung itu adalah Vivian Adler. Kau tahu itu dia, bukan? Chris, Kau menyakiti. Aku tak mengerti apa yang kau bicarakan. Kalau baca jelaskan ini. Jelaskan, jawab aku. Chris, Kulakukan ini karena aku terlalu mencintai. Aku takut dia merebutmu. Aku tak punya pilihan selain melakukan ini. Chris, Semua ini karena aku sangat mencintaimu. Aku dipaksa melakukannya. Karena itu aku melakukannya. lagi pula, Vivian Adler. Dia sudah pergi. Mengapa kita tidak Menjalani hidup bahagia bersama. Mengerti? Kau melakukan semua ini. Masih berani kau bilang mencintaiku? Tidakkah kau marah sejak? Chris Goldman, Lalu kau pikir diri ini siapa? orang baik. Baik saja, kau yang mendekatiku dulu. Kau jadikan aku pengganti. Kau buatku perkaya. Kau mencintaiku. Kau buta. Tak bisa bedakan mana yang tulus, mana yang berpura-pura. Sekarang kau sok sentimental. Mau bohongi siapa lagi? Vivian Adler. Sudah tidak mau lagi padamu. Dia lebih memilih melepaskan segalanya. Lebih baik pergi jauh daripada melihatmu lagi. Sudah, diamlah. Foto-foto itu, apa kau tidak melihatnya? Vivian Adler. Berapa kali dia nyaris tenggelam? Bukan itu semua ulahmu? Semua luka di tubuhnya? Bukan dari pukulanmu? Kau sendiri yang melakukannya. Ya. Kau benar. Semua ini adalah Kesalahanku. aku memang buta. Semua ini Adalah kesalahanku. Jadi, sekarang saatnya aku menebus kesalahan. Chris, kenapa kau mempersulit segalanya? Nona Adler sudah pergi. Kari dan bawa dia kembali. Percuma, bahkan sekarang meski ku temui Vivian, dia tak akan memaafkanku. Aku melukainya sangat dalam. Jangan bicara pengampunan. Teresa, yang ada padanya sekarang hanya kebencian padaku. Kalau begitu jangan sia-siakan Hidupmu seperti ini. Yang harus kau lakukan adalah singkirkan perempuan licik itu, Olivia Charson. Lalu, habiskan sisa hidupmu mencari Nona Adler dan menebus dosa-dosamu. Penjaga, seret dia keluar dari sini. Chris, kau tak boleh melakukan ini. Ini hanya karena aku terlalu mencintai. Apa kesalahanku? Chris, Benar. Kau benar. Hidupku seharusnya ditentukan Vivian. Tapi sekarang, aku juga harus menebus dosa dengan caraku sendiri. Chris. Peluru ini. Selakan aku taksisha dan terlibat dengan Olivia Charson. Peluru ini. Selakan salah menilai orang. Meragukan, Vivian. Sinar bulan malam ini sungguh indah. Chris, apa kau di sini untuk menemuiku? Akhirnya kau memaafkanku? Olivia Carlson.
Tahukah kau, kenapa aku berdiri di sini? Chris. Aku salah. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Setelah sekian lama, kau pikir aku masih akan terjebak dalam kebohonganmu, Perkia, air mata buayamu? Mulai hari ini, setiap hukuman yang kau derita akan diberikan oleh tanganku sendiri. Sampai aku menemukan Vivian, aku akan mengakhiri hidupmu di depan matanya sendiri. Chris. Aku sudah belajar dari kesalahanku. Tidak. Tidak. Selamat. Atas pemulihanmu. Terima kasih. Johnny. Tentang. Apa yang kita diskusikan tadi, masalah itu, APA kau sudah membuat keputusan? Apakah kau bersedia menjadi konsultan strategisku? Jika aku mengambil peran ini, Satu-satunya lawan adalah keluarga Goldman. Luku. Sama diizini. Masih belum ada jejak Vivian? Ya, Tuan Goldman. Orang-orang kita sudah memeriksa semua pusat medis dan klinik di Shanghai, bahkan pusat medis asing di kawasan konsesi. Semua sudah diperiksa, tidak menemukan jejak Nona Adler. Tuan Goldman, mungkin, bukankah Nona Adler sudah meninggalkan Shanghai? Terus mencari, keluarga Goldman punya hubungan baik dengan Angkatan Darat Jepang. Kirim tambahan dana untuk tentara, minta mereka gunakan Departemen Intelijen Luar Negeri. Apapun biayanya, kita harus temukan Vivian. Baik. Lalu, Tuan Goldman, kabar dari rumah sakit. Penyakit ayah Anda semakin parah. Semua dokter di rumah sakit Shanghai sudah saya temui. Mereka tidak yakin bisa menanganinya. Kata dokter, bila tidak diobati, ayah Anda mungkin. Kalian semua tidak berguna. Terus cari Karikara untuk selamatkan ayahku. Tuan Goldman, kabarnya di kawasan konsesi ada dokter dari luar negeri, Dr. Ashton Lawson. Dia mempelajari penyakit ayah Anda di luar negeri. Penyakit yang sama, saya perkirakan, di seluruh Shanghai. Diala Yang Paling berpotensi mengobati ayah Anda. Di mana? Dr. Ashton Lawson sekarang? Saya akan temui langsung. Nona Jenny. Tahukah Anda, keluarga Goldman datang Minta tolong Dr. Ashton Lawson. untuk mengobati. Goldman? Siapa yang sakit? Mereka harus minta bantuan Ashton Lawson. Saat datang, saya bertanya khusus. Tampaknya yang sakit adalah kepala keluarga sekarang. Chris Goldman. Chris Goldman? Benarkah? Penyakit apa yang dideritanya? Saya tidak tahu tentang itu. Tapi, Mereka yang datang mencari bantuan Dr. Ashton Lawson. pasti mengidap penyakit yang mengancam nyawa. Baik untuk diketahui. Kamu boleh pergi sekarang. Johnny. Kemarila. Duduklah. APA. Tujuan kedatanganmu? Hinggar keluarga Goldman. Mencari keahlian medismu. Benar. Chris Goldman. Menderita gangguan otak parah. Pelatihan medis baratku, khusus di bidang ini, Mereka menghubungiku. Memohon padaku. untuk menyembuhkannya, tapi kutolak. Kenapa? Tak ada alasan. Chris Goldman terkenal di Shanghai. Sebagai kolaborator pro-Jepang, Dia bukan hanya pengkhianat bangsa. tapi juga. Selain itu, Dia adalah. pesaing bisnis utama kami. Aku takkan selamatkan orang seperti itu. Ingat saat kau tanya tentang asal-usul luka-luka di tubuhku ini? Aku ingat. Apakah kau akhirnya siap untuk memberitahuku sekarang? Suamiku sendiri yang mendorongku ke dalam tong bahan kimia. Dia sendiri mematahkan tulang rusukku. Pria itu adalah Chris Goldman. Dia sebenarnya bukan suamiku. Sebenarnya Chris Goldman dan aku tak punya hubungan. APA pun Olivia Carlson, istri sahnya, cinta sejatinya, dan aku hanya lelucon. Lalu, Tahukah kau bagaimana rasanya? Tenggelam? Pertama, air membanjiri hidung. Rasa perih membakar. Lalu paru-parumu mulai kejang. Kau ingin bernapas, tapi yang terhirup hanya lebih banyak air. Yang paling menakutkan, kau bisa merasakan dengan jelas. Nyawamu perlahan melayang, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Chris Goldman mengira orang dalam karung itu Freeman yang merandang Olivia Carlson. Preman, tapi orang di dalamnya adalah aku. jadi kau mendatangiku hari ini karena takut aku akan menyetujui permintaan keluarga Goldman untuk mengobati Chris Goldman? Tidak, justru kuharap kau bisa menyembuhkannya. Menyembuhkannya? Chris Goldman melakukan Ini padamu. Bagaimana kau bisa mengharapkanku menyelamatkannya? Membiarkannya mati terlalu ringan.
Akan kuhancurkan dia dengan tanganku sendiri. Kebuat dia menyaksikan. Pabriknya diambil alih. Memaksanya menyaksikan. Kehancuran keluarga Goldman. Melihat seluruh kerjanya runtuh. Dia harus merasakan kemelaratan total. Baru kemudian, I layak mati. Yoni, Aku paham sakit hatimu, tapi balas dendam tak akan membawa kedamaian sejati. Apa yang harus kulakukan? Berkelakuan sila. Tak terjadi apa-apa, memaafkan, atau memaksakan dia untuk melupakan, menghapus semua ingatan tentang trauma ini? Luka-luka ini, semua disebabkan oleh Chris Goldman. Terus terasa, sakit setiap saat, mengingatkanku, rasa sakit yang tak pernah pudar. Bagaimana bisa kulupakan? Aku tidak ingin menghentikanmu. tapi takkan kubiarkan. Kebencian menguasaimu, jangan biarkan luka mengendalikan hidupmu. Aku akan bantu Obati Chris Goldman. jika ini membantumu mendapatkan kelegaan dan melanjutkan hidup. Awal baru. Akan kubantu kamu. Vivian, sudah 3 bulan berlalu. Kubuat semua koneksi yang ada dan setiap sumber daya habis terkuras. Tapi tetap tak kutemukan diri. Tak ada kabar sama sekali. Mungkin jalan kita tak didiktirkan untuk ini lagi. Atau mungkin kau sengaja menjauh dariku, menolak untuk bertemu. Tuan Goldman. Tuan Goldman. Dr. Lawson. Bersedia merawat majikan tua kita. Siapkan hadiah untukku. Aku akan berterima kasih langsung padanya. Demon Gertie. Kau datang. Sudah kukirim orang untuk beritahu keluarga Goldman. Sebentar lagi, mereka akan datang untuk bahas rencana pengobatan. Bersamaku. Maukah kau ikut serta? Bolehkah aku ikut? Tentu saja. Yoni, Kau bebas di sini. Selama aku ada, kau boleh lakukan apapun yang kau inginkan. Ashton Lawson. Terima kasih. Ayo pergi. Tian Goldman. Kami sudah menunggu di sini selama 4 jam penuh. Kenapa? Dr. Lawson belum juga datang. Jangan-jangan dia berubah pikiran tentang pengobatan tuan tua, ya? Dia tidak akan begitu. Saya sudah periksa latar belakang Ashton Lawson. Meski ada konflik interaja dengan keluarga Goldman. Etika kedokteran adalah prioritas. Dia sudah menerima permintaan mengobati ayah saya dan tidak akan mundur sekarang. Mari tunggu lebih lama. Diamond Jurdy. Yoni, Koki di sini. Pernah kuliah di luar negeri bersama saya. Kobala. Bagaimana rasanya? Rasa yang luar biasa. Saya cukup menikmatinya. Senang Anda menyukainya. Saat pertama kali kuliah di luar negeri, mencicipi anggur merah, merasakannya pahit dan sulit ditelan. Seiring waktu, saya mulai menemukan anggur itu punya daya tariknya sendiri. Itu perbuatan waktu. Waktu. Membuat kita melupakan detail-detail halus kehidupan. Dan menjadi mati rasa hingga hidup. Terasa sudah ditakdirkan. Sudah selesai makan? Keluarga Goldman pasti sudah semakin tidak sabar. Ashton Lawson, apa maksudmu sebenarnya? Apakah dia berusaha mengolok-olok saya? Anda boleh pergi jika tidak puas. Saya tidak akan memaksa. Vivian. 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 Chris Goldman. Bagaimana bisa ini kamu? Kabarnya kau sakit parah. Tapi sekarang kau hanya terlihat kurus. Dengan wajah muram. Kau tak terlihat seperti orang sakit parah sama sekali. Vivian. Kenapa kau di sini? Kenapa menghindariku? Tian Goldman. Saya tak tahu apa yang kau maksud. Ini Johnny, penasihat strategi saya. Yoni. Maafkan. New York. Yoni.
Kau persis seperti almarhumah istriku. Dalam segala hal, Tepat sekali. Vivian sudah kabur ke luar negeri untuk menghindariku. Mengapa dia muncul lagi di hadapanku sekarang? TAPI, Kemerepa, New York. Gianni dengan Vivian sangat menakjubkan. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti ini di dunia? Chris Goldman. Segala perasaan yang pernah kumiliki, telah lama, kau hancurkan dengan kekejamanmu. Kini yang tersisa, hanya kebencian pada aku Gianni, yang akan menghancurkan. TN Goldman. Sejak masuk, kau terus memandangi rekan saya. Ini tak sesuai dengan kondisi sakit parahmu. Sebelumnya, saya minta maaf. Dr. Lawson, pasti ada kesalahan. Penyampaian informasi yang sakit sebenarnya adalah ayah saya, bukan saya. Dr. Lawson, aku telah membawa ayahku ke villa kita dan menunggu perawatanmu. Terima tawarannya. Villa Keluarga Goldman menyimpan bukti penting untuk tujuan kita. Aku tahu lokasi penyimpanannya. Jika Kita dapatkan bukti itu, aku bisa hancurkan keluarga Goldman dalam 1 bulan. Selesai. Anggap sudah beres? Kalau begitu, TN Goldman, silakan memimpin. Silakan duluan. Lukisan ini dari kamar TN Goldman, menampilkan seorang wanita. Kemiripannya luar biasa. Ini pasti Nyonya Goldman. Tinggalkan kami. Nona Jenny. Saya mohon maaf. Kemiripanmu yang mencolok dengan almarhum istriku membuat kebingungan. Staf melakukan kesalahan. Semoga kau memahaminya. Jika kau benar-benar Vivian, berdiri di tempat yang familiar ini, ketenanganmu akan goyah dan mengungkap jati diri. Tag APA. Seperti yang kuduga, ruangan ini berbau. Cause, bau menyengat Keluarga Goldman. TN Goldman. Silakan memimpin. Dr. Lawson. Ini ayah saya. Vivian, kamu baru pulang dari luar negeri? Chris memberitahuku. Kau akan meninggalkan Shanghai lagi untuk belajar ke luar negeri lagi? Orang jahat pasti dapat balasan. Shaw Goldman ini membuat hartanya lewat transaksi curang dan mencari muka ke Jepang untuk membangun kekayaannya. Saat aku tinggal bersama keluarga Goldman, dia tak pernah baik padaku. Dia bahkan mencoba mengirim kuku ke kamp militer Jepang. Sekarang dia mendapatkan balasannya. Sepatutnya dia. Nona Jenny. Ayah saya sadarnya semakin memudar. Bisa tolong bantu saya? Berpura-puralah jadi istriku untuk menyemangati. Aku mohon pada keluarga Goldman akan berutang budi. Aku bukan istrimu. Aku juga tak akan berpura-pura. Jika kehadiranku membuatmu bingung atau keluargamu, aku dan Tuan Lawson akan pergi. Tuan Goldman. Jika kehadiran Nona Gianni membingungkan ayahmu, biarkan dia menjelajah estate. Sesukanya. Saya perlu melakukan lebih banyak tes untuk ayahmu. Tetap di sini dan amati. Nona Jenny. Hello. Anda pelayan baru? Ya, Nona Gianni. Benar, pelayan-pelayan sebelumnya keluarga Goldman yang menipu Tuan Goldman. Semua sudah dipecat oleh beliau. Dipecat? Mungkin sudah dihabisi sendiri. Apa Anda tahu yang disembunyikan para pelayan itu? Saya tidak tahu, apalagi berspekulasi. Tentang urusan Tuan Goldman. Nona Jenny. Mungkin kami bisa siapkan kamar untuk Anda istirahat. Tak perlu. Saya akan lihat-lihat sendiri. Ini tempatnya. Dulu Tuan Goldman menyimpan semua buku besar keluarga dan catatan relasi di brankas kamarnya. Nona Jenny. Itu area terlarang Tuan Goldman. Tak ada yang boleh masuk selain beliau sendiri. TN Goldman, ada hal buruk terjadi. Nona Gianni mengabaikan peringatan kami dan masuk ke kamar yang Tuan larang untuk dimasuki. APA, dasar tidak berguna. Tak bisa jaga satu orang saja? Dr. Lawson, saya ada urusan mendesak yang harus diselesaikan. TN Goldman. Pemeriksaan ayah Anda masih membutuhkan waktu. Apa Anda yakin harus pergi sekarang? Sebegitu percayanya pada saya? Integritas Dr. Lawson, terkenal di seluruh Kelangan Shanghai. Tentu saya percaya. Kau
Kau benar-benar pandai berakting. Seandainya aku bukan Vivian Adler, tapi mengamati sebagai orang, aku mungkin tertipu. Mengira kau sangat mencintai. Tugas terpenting sekarang adalah mengumpulkan bukti melawan keluarga Goldman dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Null sembilan dua tujuh. Ini bikin ulang tahun Chris Goldman. Apa lagi arti kode ini? 1113. Kulihat di dokumen, itu tanggal lahir Olivia Carson. Chris Goldman. Tak pernah kukira pengabdianmu pada Olivia Carson sampai sedalam ini. Kau sampai atur kode brankas sesuai ulang tahunnya. Tunggu. Lalu apa mungkinnya? Pergi sana. Chris. Hari apa yang paling berarti dalam hidupmu? Bagiku, hari terpenting adalah tiap hari bersamamu. Setiap momen kita sangat berharga. Jangan manis-manis. Aku serius. Kalau budget pasti. 15 Juni 3 tahun lalu. Saat kau pertama setuju bersamaku. Hari kau berjanji berbagi hidup denganku. Takkan kulupakan perasaanku saat itu. Seperti peluru meriam meledak di dada. Bukan pekahan logam. Tapi permen manis. Chris Goldman. Kau munafik sekali. Tepat sekali. Ini bukti yang disimpan Chris Goldman untuk melawan keluarga Goldman. Ditambah dengan info kompromi tentang jaringan mereka. Dengan ini, Ashton Lawson dan aku bisa cepat menghancurkan keluarga Goldman. Sayang. Chris Goldman di sini. Cepat keluar sekarang. Nona Jenny, meski teman Dr. Lawson, kau tak boleh masuk ke ruang pribadiku. Segera keluar dan buka pintu. Biarkan aku masuk. Acah, aku akan masuk paksa. Aku akan hitung sampai 3. Jika kau tak keluar, aku akan membobol. 3, 2, 1. Nyonya Jenny, sebagai berani bersikap senaknya di rumahku? Bukankah itu kurang sopan? Aku hanya ingin melihat Vivian Adler yang menyeberangi samudra untuk kabur dari hingga mengasingkan diri ke luar negeri. Nona Adler. Seberapa mirip dia dengan sampai banyak orang tertukar? Kini kau sudah lihat, kalian hanya mirip secara fisik. Tapi soal kemurnian hati dan kelembutan sikap, kau tak ada apa-apanya dibanding Vivian. Kau bahkan tak pantas menjadi penggantinya sekejap pun. Pengganti? Seperti Olivia Carson? Siapa yang memberitahumu? Tuan Goldman. Keluargamu berkuasa, gosip pasti menyebar, itu sudah biasa. Lagi pula, bagi playboy sekelas Scandalous Mara, bukan hal aneh. Apalagi, kau bilang kami mirip, tapi berlawanan sifat. Tapi Tuan Goldman, apa kau benar-benar kenal Nona Adler? Mungkin sifat aslinya sama sombongnya denganku? Kakak, kau brengsek. Kau tak layak menyebut Vivian, sekalipun tidak. Tuan Goldman. Memberondong temanku dengan senjata. Di hadapanku. Apa kau sungguh sepercaya diri itu? Dr. Lawson, kuhormati permintaanmu kali ini. Tapi ku minta agar konsultasi mendatang. Jangan libatkan Nona Jenny lagi. Tak akan ada konsultasi lagi. Ashton Lawson, apa maksudmu dengan itu? Apa yang terjadi pada ayahku? Kanker otak ayahmu telah menyebar ke seluruh tubuh. Kanker sudah mencapai stadium akhir. Tak ada yang bisa menyelamatkannya. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Jadi satu-satunya hal yang tersisa adalah membeli peti mati mewah. Untuk memenuhi kewajibanmu. Tuan Goldman. Seperti dekorasi di ruangan ini, Yang Kau Pong. Kau hanya membohongi diri sendiri. Kau. Ashton Lawson. Dasar bodoh tak berguna. Kau bahkan tak bisa sembuhkan ayahku. Tapi berani berdiri di sini. Mengenal kedengkan lansang? Apa gunamu bagiku sekarang? Dan kau, perempuan jahat. Beraninya kau meniru penampilan Vivian. Kau menodai kenangannya, penjaga. Bawa kecoa penggakau ini dan habisi mereka. Parang mereka jadi berpeng dan berikan ke hiu. Nona Jenny, jika kau gunakan pisau itu sekarang untuk menguliti wajahmu dan serahkan padaku, aku bisa mengampuni nyawa. Chris Goldman, kau yakin bisa menanggung akibat?
Karena jadi musuhku? Melawanmu? Apa nilai dirimu? Kau cuma dokter, lulusan luar negeri, yang sok ke barat-baratan. Kau tak layak menantang keluarga Goldman. Jika kau hargai nyawamu, gunakan pisau itu untuk menggilati wajah Penny Hirjani dari tengkoraknya. Perlutat dan sujud, lalu jilat sepatuku sampai bersih. Jika aku puas, mungkin ku biarkan kau berdua tikus tak berguna. Benar. Tepat. Jika ingin hidup, keliti wajahnya sekarang. Dia tak pantas mirip Vivian. Sudah cukup. Hancurkan mereka. Siapa berani bergerak? Muda. Dr. Lawson. Kita terlambat. Ashton Lawson. Prajurit-prajurit ini. Mereka datang membantu. Officer. Coup d'attente. 必信号 Ansat. Kobuta. Dr. Lawson. Adalah orang penting militer. Berani menggongkam Dr. Lawson, kau ingin mati. Mengerti. Kau benar sekali. Saya bodoh. Saya telah menghina Dr. Lawson. TN Goldman. Sekarang. Boleh saya pergi sekarang? Dr. Lawson. Saya tak lihat kekuatan. Maafkanlah saya. Biarkan saya menghilang. Selidiki, Dr. Lawson ini, apa latar belakang aslinya? Dia didukung Panglima Perang. Ini belum berakhir. Bahkan dengan koneksi Panglima Perang, kecuali dia anak Panglima Perang. Kita akan minta bantuan sekutu Jepang untuk balas dendam. Laksanakan. Ngomong-ngomong, Ashton Lawson, siapa perwira tadi itu? Mengapa mereka menyelamatkan kita? Nanti juga tahu. Ngomong-ngomong, dokumen ini adalah bukti yang kusebut. Ini bukti kerja sama Chris Goldman dan Shaw Goldman dengan petinggi Shanghai. Bagus. Dengan bukti ini, ku yamin dalam 10 hari, keluarga Goldman akan lenyap dari Shanghai. Ashton Lawson, tentang Shaw Goldman. Apa dia tak bisa diselamatkan? Kenapa? Apa dia pernah membantumu? Membantu? Bukan bantuan, murni balas dendam. Saat aku 17, seorang perwira Jepang menginginkanku. Shaw Goldman mencoba menyerahkan pada perwira Jepang itu untuk mendapat perlindungan bagi keluarganya. Chris Goldman mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanku waktu itu. Kini dia sekarat di tempat tidur. Kuharap dia makin tersiksa. Perwira Jepang yang kau sebut, siapa namanya? Kareza Ito Koji. Itki. Dia lagi. Sampaikan perintahku. Bunuh Itki. Dalam 3 hari. Kepalanya harus sudah dibawa ke kemahku. Siap. Ashton Lawson. Bukankah kau dokter? Bagaimana bisa kau? Aku memang dokter. Tapi pertama-tama, aku adalah prajurit. Hormat pada komandan muda. Kau komandan muda? Bangunlah. Jika benar kau komandan muda, mengapa kuliah kedokteran di luar negeri? Buat apa mengurus industri? Lagi pula dengan statusmu, keluarga Goldman, bisa kau hancurkan, seperti membunuh semut. Mengapa harus berpusing-pusing cari bukti seperti ini? Yoni, belajar di luar negeri dan usaha industri. Hanya untuk satu tujuan, memperkuat bangsa. Den hentikan penyayahan asing. Soal keluarga Goldman. Mereka tak berarti bagiku, tapi menggunakan kekuatan militer pada mereka akan mengacaukan Keseimbangan politik Shanghai yang rapuh. Di zaman penuh gejolak ini, percikan kecil saja bisa picu perang. Kita harus bertindak hati-hati. Setuju bukan? Mengerti. Akan kebantu kau menangani keluarga Goldman. Sudah kususun rencana. Tuan Goldman. Tuan Goldman. Darurat, para pekerja pabrik mulai memberontak. Apa katamu? Hancurkan keluarga Goldman. Chris Goldman,
Kepala keluarga Goldman berkolusi dengan penjajah Jepang, danai operasi militer Jepang, pengkhianat penjilat. Goldman menyuruh kami memproduksi barang yang jadi peluru bunuh rakyat kita. Keluarga Goldman pergi dari Shanghai. Collaborator Goldman pilih berkhianat dan jilat sepatu Jepang. Tapi saya menolak. Kita semua menolak. Usir Goldman dari Shanghai. Pengkhianat tak pantas keluar dari Shanghai. Apa yang terjadi? Sampah rendahan ini. Berani memberontak? Bagaimana mereka tahu soal hubungan kita dengan Jepang? Siapa bocorkan informasi? Tuan Goldman. Sudah kukirim penyelidik. Tapi, belum ada terobosan. Dasar tak berguna. ITU Chris Goldman. Tangkap dia. Jairan dia. Yoni, strategimu ini tak terduga. Mengobarkan pemberontakan buruh. Hancurkan pondasi mereka. Kita serang bisnis Goldman lain. Denken taktik serupa. Sampah tak berguna. Bobby Kote. Beraninya kau menyentuhku. Kumpulkan orang dari cabang lain. Bawa mereka segera. Bunuh semua bajingan itu sampai habis. Tuan Goldman. Ada sesuatu yang belum Tuan ketahui. Semua pabrik Goldman Corporation, pabrik tekstil dan rami, Serta dermaga yang kita kuasai. sedang ada pemberontakan. Saat ini, kita tidak bisa Menjurum. tambahan personel. APA? Bagaimana ini bisa terjadi? Pasti ada orang yang mengatur di belakang layar. Carry tahu siapa? Ya. Nona Jenny. Syarat yang kita sepakati, Jangan khawatir. Bagianmu akan kau dapat. Ini depositnya. Setelah selesai, kau dapat sisanya. Nona Jenny. tenang saja. Chris Goldman. Sedang sibuk mengatasi kekacauan, menangani masalah pabrik. Bisnis keluarga Goldman. Bisnis mereka kacau semua. Chris Goldman. Tidak bisa mengendalikan semuanya. Besar-besarkan ini. Cari perhatian pemerintah. Tidak. Aku mau kau bantu dia. Tuan Goldman. Kami sudah temukan. Dalang di balik ini. Identitas pasti masih belum jelas, tapi saya temukan nama kode operasi mereka. Nama kode Nona Adler. Nona Adler? Vivian. Apa itu kau? Kau kembali untuk menghukumku? Membantunya? Nona Jenny. Lalu buat apa bersusah payah? Memprovokasi kerusuhan buruh? Kerusuhan buruh hanya akan merepotkan keluarga Goldman. Tapi tak goncangkan pondasi mereka. Bantu dia lewati krisis ini. Dapatkan kepercayaannya. Saat dia lengah, berikan pukulan mematikan. Tap, meredam kerusuhan buruh sekarang. Butuh banyak personil. Ku tak punya cukup orang. Jangan khawatir. Aku kirim bala bantuan. Tugasmu hanya patuhi perintahku. Demon Gertie. Semua ganti baju sipil. Ikuti perintah Nona Jenny. Hadap kiri. Langkah cepat. Bergeser. APA yang kau lakukan. APA. Ada APA. Lepaskan aku. Tuan Goldman. Kabar baik. Manajer pabrik Green telah kirim bantuan. Masalah kerusuhan buruh sudah ditangani di pabrik. Dari mana mereka dapat personil? Ani. Tak jelas. Tapi ini mengurangi tekanan kita. Sekarang bisa alihkan personil untuk tekan pabrik dan dermaga lain. Sang Marsekal muda, Nona Jenny. Ini intel dari garis depan. Chris Goldman mencurigakan. Jadi, apa rencanamu? Apakah kita berindak sekarang? Tunggu lebih lama. Aku ingin dia datang sendiri pada. Para pekerja yang merepotkan itu di pabrik dan dermaga. Bagaimana situasinya? Buruh yang mogok sebelumnya sudah ditangani? Tuan Goldman. Pengacau di pabrik sudah semua ditindak. Selain itu, kami usir mereka dari lokasi. Pekerja yang kami rekrut sekarang, semua dari provinsi lain. Naaman. Namun, ada masalah lain? Kini seluruh Shanghai dihinggapi rumor tentang keluarga Goldman berkolusi dengan pasukan Jepang, bahkan mantan mitra kami dan sekutu terpercaya. Teleputus hubungan dengan kami. Bangsat-bangsat itu, kami suap mereka tiap tahun dan punya bukti kejahatan mereka. Mau menyelamatkan diri sekarang? Tidakkah mereka takut aku akan menyeret mereka? Tuan Goldman. Beberapa tokoh berpengaruh tampaknya tahu Anda menyimpan bukti tentang korupsi mereka. Bagaimana mungkin? Buktinya ada di berangkas saya. Semua bukti saya dicuri. Siapa yang baru masuk ke ruangan ini? Tuan Goldman. Beberapa hari terakhir, selain Anda, hanya Nona Jenny yang berkunjung.
Yoni. Among Tuan Goldman. Beberapa waktu lalu, Anda meminta saya menyelidiki Nona Jani dan Dr. Lawson, identitas mereka. Staf saya mencari secara luas, tapi hanya menemukan catatan kedatangan mereka di Shanghai. Semua informasi lain tampaknya sengaja dihapus. Tidak ada detail berguna yang ditemukan. Apakah Jani sebenarnya Vivian? Tapi kepribadian mereka sangat berbeda. Ini tidak masuk akal. Tapi Tuan Goldman, apa Anda benar-benar kenal Nona Adler? Mungkin, sifat Nona Adler mencerminkan saya. Sombong dan suka menguasai. Benarkah ini kamu, Vivian? Mungkinkah? Aku tak pernah benar-benar paham dirimu? Mungkin iya. Sebelum kita bersama, kamu adalah pewaris terkenal. Kau sembunyikan kisah merlangganmu untukku. Kini tanpa sainganmu, kau ambil kembali kebanggaan dan semangatmu dulu. Tuan Goldman. Darurat. Semua media incar keluarga Goldman. Marika terbitkan semua bukti. Keluarga Goldman tamat. Tuan Goldman, beredar kabar, keluarga Goldman punya hubungan erat dengan perwira tinggi Jepang lewat berbagai transaksi. Apa ini benar, Tuan Goldman? Tuan Goldman. Seluruh Shanghai menyebut keluarga Anda kolaborator dan pengkhianat. Ada tanggapan? Tuan Goldman, pejabat asing di Shanghai. Secara terbuka mengutuk keluarga Anda. Ada sanggahan? Tidak ada komentar. Tuan Goldman. Tuan Goldman. Tuan Goldman, tolong beri pernyataan. Tuan Goldman. Tuan Goldman. Tuan Goldman. Tidak ada tambahan? Tuan Goldman. Tuan Goldman, kemana sekarang? Kari Vivian. Ayo pergi. Apa kau yakin? Chris Goldman akankah sini? Tentu saja. Ini tempat. Kita benar-benar menjadi satu. Baiklah. Kalian berdua bicara. Aku tunggu di Ibarra. APA, apa kamu cemburu? Menurutmu? Jadi, haruskah kusebut kau Jani? Atau Vivian? Tetap di sini. Jangan pergi kemanapun. Jadi dia adalah. Kau tak berhak lagi memanggilku Vivian. Soal dia rekan bisnisku, kekasihku, atau calon suamiku. Sebut saja sesukamu. Vivian, kita belum resmi bercerai. Perceraian? Chris Goldman. Kau sudah lupa, sertifikat pernikahan kita palsu. Perlu kuingatkan lagi, Olivia Carlson adalah istri sahmu. Dia sekarang dikurung keluarga Goldmanmu, bukan? Tidak, Vivian. Aku sudah ungkap rencana busuk Olivia Carlson. Semua drama ini, rekayasanya sendiri. Dia membohongiku dari awal. Dulu. Aku sungguh percaya, preman itu, Utesemio. Andai kusadari itu kau, takkan pernah. Kupikir preman itu, disewa olehmu. Kalau tahu itu kamu waktu itu. Mana mungkin aku sengaja terjun sendiri dari platform tinggi itu? Mana mungkin aku mematahkan tulang rusukku, menghancurkan jariku, atau meninggalkan diri sendirian di kolam itu? Menunggu maut? Perlu kuingatkan lagi, seperti saat kau menghukum Olivia Carlson di kamar rumah sakitku, saat aku sekarat tak sadar, karena memanggilmu suamiku. Vivian, aku benar-benar tak tahu, aku salah. Vivian, maafkan aku, bisakah kau memaafkanku? Chris Goldman. Kalau berani sentuh wanitaku lagi, aku bersumpah. Akan kuhancurkan semua anggota tubuhmu. Dan membuat sisa hidupmu dikendalikan mulut. Vivian, kau coba memprovokasi. Karena masih peduli, makanya kau cari pria ini. Untuk membuatku menyerah. Bukan. Vivian, aku bisa merendahkan diri. Aku tahu aku salah. Kembalilah padaku. Akan kuberi apapun. Kau akan beri apapun? Kalau begitu, kuinginkan keluarga Goldman. Kau ingin keluarga Goldman? Tanda tangani dokumen ini. Mulai sekarang, kita tak saling berhutang lagi. Keluarga Goldman akan terhapus dari sejarah Shanghai. Vivian, kau tak akan dapat APA.
Aku tak pernah mengincar keluarga Goldman. Yang ku mau adalah kau menyerahkannya pada, lalu menyaksikanku menghancurkannya. Sedikit demi sedikit. Vivian Adler, bagaimana kau bisa kejam sekali? Aku tak pernah benar-benar mengenalmu. Kau si Genaz, ular berbisa manapun. Tadinya kau berjanji akan memberiku segalanya, tapi kini kau benar-benar membuken. Persis seperti saat kau berpura-pura di kamar, kau hanya menipu dirimu sendiri. Kau tak mengorbankan apapun. Munafik sepertimu. Sangat menggelikan. Yoni, mari kita pergi. Tak perlu buang waktu dengannya. 3 hari, itu batas waktu. Jika tidak menuruti, aku yang akan hancurkan keluarga Goldman. Apa yang kamu pikirkan? Kenapa memperlakukan Steak dengan kasar? Seperti membeda musuh. Biar aku. Mungkin. Jadi, bagaimana rasanya balas dendam? Ini lebih hampa dari yang kubayangkan. Ngomong-ngomong, besok ada jamuan makan. Yang diadakan klan Losen kami. Di pemukiman internasional. Semua orang penting Shanghai akan hadir di sana. Sebagai penasihat strategiku, mau ikut tampil? Anggap saja. Selingan. Sekaligus umumkan kedatangan. Resmi klan Losen. Setuju. Bersulang. Tuan Goldman, Ada kabar Nona Adler? apa krisis keluarga kita? Sudah teratasi? Dalam. Tapi aku sudah dapat 3 hari waktu. Juga temukan solusi. Vivian Adler. Karena kau tak berbelas kasih, akan kubalas setimpal. Tak ada lagi menahan diri. Besok di jamuan klan Lawson di pemukiman internasional. Keluarga Goldman dapat undangan. Intel katakan, Ashton Lawson akan hadir. Setelah acara, aku culik dia. Kilik Ashton Lawson. Tukar nyawanya. Untuk selamatkan keluarga. Vivian Adler. Tunggu saja. Letnan. Ashton Lawson, tidak ikut kami? Nona Jani, sang panglima muda ada urusan mendesak di markas yang harus ditangani. Kita sebaiknya berangkat dulu. Dia akan menyusul segera. Dimengerti. Apakah personel sudah dikerahkan? Dan, later belakang, Ashton Lawson, sudah kau verifikasi? Adakah sila yang terwat? Tenang saja, Tuan Goldman. Tenaga manusia sudah disiapkan sepenuhnya. Soal identitas Ashton Lawson sudah kuselidiki tuntas. Dia hanyalah Para medis dari pasukan klan Lawson, bukan ancaman. Statusnya tidak berarti. Bagus, dengan persiapan lengkap. Kelangsungan keluarga Goldman bergantung pada hasil hari ini. Mari kita mulai. baik. Vivian Adler, hari ini akan kuperlihatkan bahwa tanpa perlindungan keluarga Goldman, kau hanya anjing liar. Tanpa aku, Chris Goldman, kau hanyalah vas hias berwajah cantik. Katanya Chris Goldman, dari keluarga Goldman, bekerja sama erat dengan orang Jepang. Tampaknya rumor itu benar. Keluarga Goldman tak repot-repot menyembunyikannya? Sejak Saul Goldman mendirikan keluarga ini, mereka sudah jadi pengkhianat. Chris Goldman mengikuti jejak ayahnya, menjadi anjing peliharaan Jepang. Di era kacau seperti ini, keluarga Termaphan harus cari perlindungan dari panglima perang bersenjata. Kalau tidak berpikir begitu, untuk apa kami hadir di pesta keluarga Lawson? Tapi aku takkan merendahkan diri untuk bergaul dengan orang Jepang, apalagi jadi budak mereka. Chris Goldman. Ini kan hasil yang kamu inginkan, keluarga Goldman. Di ambang kehancuran. Tuan Goldman. Wanita itu bukan istrimu dulu? Ayahmu menyerahkannya padaku dulu. Kau malah nekat masuk tenda militerku. Ada masalah? Kalian berdua pernah berselingkuh? Tuan ITO. Wanita ini sudah tak berarti bagiku. Jika kau mau, bawa dia ke kamarmu malam ini. Aku tak akan protes. Kau benar-benar anjing loyal mereka. Nona Adler. Ingat dengan saya. Ingat. Ada masalah? Nona Adler.
Kudengar kau dan Tian Gilman sudah tidak bersama lagi. Bagaimana kalau minum di kamarku? Bagaimana? Aku tidak tertarik. Aku tak mau minum dengan binatang seperti... Kau tak sepadan. Ucapan yang tepat. Wanita dengan keberanian seperti itu, dibanding keluarga Goldman, Marika Penchkat, bahkan tak sehebat wanita. Dia mungkin pandai berbicara. Ito Koji adalah pejabat tinggi Jepang. Jika wanita ini menghinanya, dia akan dalam masalah hari ini. Bajingan, belacu Cina tak tahu malu. Bisa tidur denganku. Adalah kehormatan bagi jalan sepertimu. Ini Shanghai. Ini tanah Tiongkok. Setan Jepang. Tak berhak menggonggong di sini. Bajingan. Vivian Adler. Tuan Ito ingin tidur denganmu. Harusnya kau senang. Kau sudah keluar dari keluarga Goldman. Kau seperti rumput takbiraker. Di Shanghai yang luas ini, kau sandai Ryan. Jika tak bergantung pada Tuan Ito, mungkin kau masih ingin mengikuti Ashton Lawson, si pecundang itu, dan tetap bersamanya? Kau tak pantas menilai Ashton Lawson. Aku di sini. Mewakili keluarga Lawson. Vivian Adler. Berdiri sekarang. Kau hanya anjing liar yang diusir keluarga Goldman. Berani beraninya kau duduk di kursi komando klan Lawson? Kau cari mati, ya? Sudah kukatakan, aku mewakili klan Lawson sekarang. Benar, wanita biasa. Tak pantas duduk di sana. Turan, si tujuh, meski kuhargai semangatmu, tindakanmu keterlaluan. Kau menghina klan Lawson. Jika anggota mereka tahu, kau akan dikuliti hidup-hidup. Benar. Turun sekarang. Jika mereka tahu, kita membiarkan kegilaan ini. Kita semua akan celaka. Vivian Adler. Kau dengka. Ingin mati? Jangan seret kami ke lubang kematian. Turun dari sana. Sekarang. Atau. Aku takkan segan. Takkan segan? Kau pengsiana, pengecut yang tulangmu remuk. Apa yang bisa kau lakukan? Vivian Adler. Atas jasamu selama ini, padaku bertahun-tahun, ku memberi ampun. Tapi kau keterlaluan. Baiklah. Kau pilot Kimation. Lapor, Laksamana Muda. Seorang informan membawa informasi. Nona Jani berada di pesta, diganggu oleh Chris Goldman. Apa katamu, Jani diganggu? Cepat, siapkan mobil segera. Saya harus sampai dalam 10 menit ke balai pesta. Siap, Pak. Vivian Adler. Aku peringatkan kamu untuk terakhir kali berdiri sekarang dan ikuti Tuan Ito dengan patuh. Lakukan ini. Aku mungkin akan membelakan untuk menyelamatkan nyawamu. Sudah kukatakan, pengkhianat sepertimu. Tak layak. Berdiri di sana, orang-orang keluarga Lawson akan segera datang. Jika melihat pembangkanganmu, akan ada, tidak mungkin selamat. Melawan keluarga Lawson, akan memakan korban. Walau aku cuma perempuan, kata-kataku tak bisa diganggu-gugat. Aku datang sebagai utusan keluarga Lawson. Setiap kataku benar. Perhatikan baik-baik. Mungkinkah dia benar, utusan Laksamana Muda? Jangan tertipu, wanita ini kebohongan. Young Master Lawson from the Lawson family, selalu menyimpan profil rendah. Tidak pernah muncul secara publik. Saya percaya. She's exploiting arsitekturnya untuk membuat kebohongan. Bagaimana berani dia? Nipu semua orang begitu berani, tapi apa saja motifnya untuk cara dia ini? Biarkan saya mengungkapkan kebenaran. Dia pernah istri saya, tapi tinggalkan saya dengan teliti. Sekarang ia ditemukan. Kekasih baru terhubung. To the Lawson family. Dokter militer mereka. Jelas, dia manipulasi dokter untuk membantunya. ITU sebabnya jadi sini, untuk dipaksanya delusi saya. Seluruh kacamatanya tidak berguna. Kakak, Mr. Goldman. Berhenti membuang-buang waktu. Mengikat dia dan bawa pulang ke kamar saya. Saya menginginkan ini terlalu lama. Tuan ITO, ini akan dilakukan. Chris Goldman, membahayakan saya hari ini. Dan Anda akan menyesal. Masih defiant sebelum mati? Penjaga. Raih dia. Vivian Adler. Lihat apa yang terjadi kepada mereka yang menyilang saya. Anda kira merusak keluarga saya? Anda tidak bertenaga. Hanya jaya kebohongan di bawah kaki pria. Sentuh dia dan mati. Kalian takut apa? Dia cuma medis militer rendahan. Ini adalah perjamuan klan Lawson.
Medis tak berguna seperti dia. Berani melawan. Clan Lawson. Yoni, aku terlambat. Kau baik-baik saja? Ini. Semua pasukan klan Lawson. Prajurit komandannya, berpangkat kolonel senior. Ashton Lawson, pasti bukan medis biasa. Mungkinkah dia Pueris Clan Lawson? Dasar sampah masyarakat. Berlagak terus-menerus. Apa rencanamu kali ini? Kali ini aku ada. Tuan Ito yang melindungiku. Meski kau datangkan pasukan Clan Lawson, sak jagoan, apa yang bisa kau lakukan? Beraninya ku menghina sang komandan muda. Seperti yang kuduga, pria ini benar Pueris Clan Lawson. Dia adalah ITKJI. Apa yang kau lakukan? Aku perwira tinggi Jepang. Jika kau lukai aku, kekaisaran akan menghancurkanmu. Berbagai upaya pembunuhan, gagal semua. Aku bahkan tak bisa menepati janji ke Jani. Kalau sudah begini, hari ini aku sendiri yang mengakhirimu. Apa kau benar Panglima Muda Clan Lawson? Satu-satunya. Vivian, aku mohon padamu. Ingat ikatan yang pernah kita miliki. Kumohon. Ampuni aku sekali ini. Aku akan piparkan keluarga Goldman dan hengkang dari Shanghai selamanya. Kau takkan pernah lihat aku lagi. Aku sudah bersujud. Sudah kuberi kau kesempatan. Kau menyia-nyiakannya semua. Hari ini kau mencoba menjualku ke tentara Jepang. Kini kau minta ampun? Chris Goldman, kau sudah kehilangan hak itu. Vivian Adler. Aku salah, Vivian Adler. Aku sadar kesalahanku. Gantung dia dan Olivia Carson di depan rumah Goldman. Yakan mayat mereka membusuk. Sebagai peringatan untuk semua. Jadi, bagaimana menurutmu? Hadiah spesial dariku? Dibanding gebrakan Chris Goldman. Dengan taman bermainnya? Caraku lebih baik, bukan? Dia tak sampai 1/10.000 dari... Hidup sang Panglima Muda, hidup Nyonya Panglima.